Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mamiatul Hijriah dengan NIM 2412524442. Di sini saya akan mempresentasikan tentang protein. Protein adalah makromolekul kompleks yang merupakan polimer dari monomer asam amino. Asam-asam amino ini dihubungkan bersama oleh ikatan peptida. Bersama oleh ikatan peptida, membentuk rantai panjang yang dapat terlipat menjadi struktur tiga dimensi yang spesifik untuk menjalankan fungsinya. Protein ini terdiri dari unsur-unsur utama seperti karbon, hidrogen, dan oksigen, dan nitrogen, dan seringkali juga mengandung unsur lain seperti sulfur, fosfor, dan logam. Dan untuk gambar protein, struktur proteinnya di samping ini. Untuk diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, protein sederhana. Jika protein ini dihidrolisis, maka hanya akan menghasilkan asam amino. Komposisi unsur penyusunnya adalah 50% karbon, 7% hidrogen, 23% oksigen, 16% nitrogen, dan 0 sampai 3% belerang. Yang kedua, ada protein terkonjung terkonjugasi. Jika protein ini dihidrolisis, maka akan menghasilkan asam amino dan senyawa organik atau anorganik. Komponen non asam amino yang terkonjungsi pada struktur protein dinamakan gugus prostetik. Contoh protein terkonjungsi adalah nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, metaloprotein, dan glikoprotein. Di sini contoh protein terkonjungsi yaitu lipoprotein, grup fosfatiknya lipid, contohnya beta 1, lipoprotein darah, dan yang lain-lainnya. Untuk struktur protein sendiri, yaitu struktur primer, merupakan yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear, yang mirip seperti tatanan dalam huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus amino dengan gugus karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan asam amino. Yang kedua, struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang di peptida. Salah satu contoh struktur sekunder adalah A helix dan beta pliated. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlihat atau terlipat secara berulang. Untuk strukturnya ada di foto yang ini, ada di samping. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri dari atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping gugus R berbagai asam amino. Struktur ini merupakan konfirmasi tiga dimensi yang mengacu pada hubungan spesial antara struktur sekunder, dan struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yakni yang pertama ikatan hidrogen, yang kedua ikatan ionik, dan ketiga ikatan kovalen. Dan yang terakhir, ikatan hidrofobik. Dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting bagi protein. Asam amino yang memiliki sifat hidrofobik akan berikatan
di bagian dalam protein globuler yang tidak berikatan dengan air. Sementara asam amino yang berikatan hidrofobik secara umum akan berada di sisi permukaan luar yang berikatan dengan air di sekelilingnya. Yang keempat, yaitu struktur kuartener, adalah gambaran dari peraturan pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki dua atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatik hidrogen dan hidrofobik. Protein non-kovalen, yakni interaksinya interaksinya elektrostatis, hidrogen dan hidrofobik. Untuk identifikasi uji, yang pertama uji Biuret. Uji Biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Ikatan peptida menandakan adanya protein. Ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dari gugus karboksil suatu molekul berikatan dengan atom nitrogen dari gugus amina molekul lain. Reaksi tersebut melepaskan molekul air sehingga disebut reaksi kondensasi. Reaksi positif adanya protein pada sampel yang diuji ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Untuk hasil pengamatan uji bioret, gambarnya ada di samping. Untuk uji identifikasi yang kedua yaitu uji ninhidrin. Reaksi ninhidrin merupakan uji untuk asam amino alfa yang dapat dilakukan dengan cara melarutkan 1 mili sampel dan ditambahkan 3-5 tetes larutan 1% ninhidrin. Selanjutnya dipanaskan atau ditempatkan dalam air mendidih. Positif mengandung protein ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi ungu biru. Untuk hasil pengamatan uji ninhidrin ini yang positif yaitu nomor telur ayam kampung, tahu, telur ayam, kacang tanah rebus, telur bebek. Untuk yang brokoli hasilnya yaitu negatif. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi protein ini adalah makromolekul penting penyusun tubuh yang tersusun dari asam amino dan membentuk struktur berjenjang, primer, sekunder, tersier, hingga kuarterner. Berdasarkan kandungannya, protein dibagi menjadi protein sederhana dan protein terkonjugasi. Struktur protein menentukan bentuk dan fungsinya. Identifikasi keberadaan protein dapat dilakukan melalui uji Biuret mendeteksi ikatan peptida, dan uji ninhidrin mendeteksi asam amino. Secara keseluruhan, protein berperan vital dalam berbagai fungsi biologis dan dapat dikenali melalui reaksi warna khas pada uji kimianya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.